Oke, untuk semua yang sudah berada di media BW, boleh kita sama-sama lambaikan tangan ya sebagai tanda kita memberi semangat buat semuanya. Nah, shalom ya. Baik saudara, kita mau sama-sama buka dulu semua mikrofonnya, bilang sama-sama kita punya Tuhan yang apa, saudara, Bapak Ibu yang terkasih. Baik, Baik, Sangat baik. sangat baik, sangat baik, baik, selalu baik, amat baik, selamanya selalu baik. baik, Selalu selamanya baik, baik. selamanya baik. Betul, namanya Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kristus. Kristus. Makanya kita yang nggak baik ini, kalau kita dekat sama Tuhan Yesus, kita akan diperbaharui supaya kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi ini segambar dan serupa dengan Tuhan bukan bicara mengenai wujud fisik, tapi bicara mengenai kebaikan-kebaikannya, kesetiaannya, ya, kesabarannya, bahkan kita bisa jadi saluran berkat dan kuasanya. Itu yang dikatakan segambar dan serupa. Makanya untuk bisa segambar dan serupa sama seperti murid di sekolah, mengerjakan rumus matematika sesuai dengan arahan dan diajarkan dan dicontohkan oleh guru di depan kelas. Sama, murid yang baik itu adalah menyimak apa yang diajarkan dan mengerjakan apa yang sudah diajarkan. Untuk itu saudara, mari sama-sama kita satu di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Kami bersahati, kami menyembah di hadapan tata kasih karunia-Mu, karena kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya teladan dalam kehidupan kami. Agar kami semakin segambar dan serupa dengan-Mu, kami harus mengetahui isi hati-Mu. Dan agar kami bisa mengetahui isi hati-Mu, kami harus bisa memahami apa yang tertulis dalam kitab suci, agar kehidupan kami berpadanan dengan Injil Kristus. Hamba yakin dan percaya Tuhan, ini bukan karena kuat gagah hamba, tapi karena kuat kuasa Roh Kudus, sehingga melalui media BW ini orang-orang yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan beri kekuatan baru. Dan Tuhan buka jalan-jalan yang baru, pintu-pintu yang tertutup itu dibukakan. Dan segala goncangan demi goncangan tidak akan mempengaruhi iman kami, karena kami hidup dalam kerajaan-Mu yang tak tergoncangkan. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya Engkaulah satu-satunya penyembuh kami, hanya Engkaulah satu-satunya pemberkat kami, dan Engkaulah sumber kehidupan kami, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kita beri tepuk tangan di tempat kita masing-masing. Terima kasih bagi yang sudah ready. Ya, saya percaya walaupun Anda tidak buka kamera, tapi Anda siap dan benar-benar mendengarkan dan menyimak ya. Kalau nggak menyimak, sayang sekali saudara ya. Jangan sampai tinggal ketiduran. Oke, baik Bapak Ibu yang terkasih, kita mau langsung naikkan pujian ya. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku
ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak aku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salibmu, kemenanganku, hidupmu, kesembuhanku. Dengan imanku katakan salibmu, kemenanganku. Hidupmu Tuhan, kesembuhanku. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. 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 Yang berterima kasih katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan saudara. Haleluya. Baik, terima kasih Alden ya. Tuhan Yesus memberkatimu. Oke. Langsung yuk cus Bapak Ibu, kita buka Ayub pasal 24.
Kita mulai baca Ayub ini dari ayat yang ke-13 ya. Ayub pasal 24 ayat 13 melanjutkan yang kemarin. Ada lagi golongan yang memusuhi terang, yang tidak mengenal jalannya dan tidak tetap tinggal pada lintasannya. Pada parak siang bersiaplah si pembunuh, orang sengsara dan miskin dibunuhnya, dan waktu malam ia berlaku seperti pencuri. Orang yang berzinah menunggu senja, pikirnya jangan seorang pun melihat aku, lalu dikenakannya tudung muka. Di dalam gelap mereka membongkar rumah, pada siang hari mereka bersembunyi, mereka tidak kenal terang. Karena kegelapan adalah pagi hari bagi mereka sekalian, dan mereka sudah biasa dengan kedahsyatan kegelapan. Mereka hanyut di permukaan air, bagian mereka terkutuk di bumi. Mereka tidak lagi pergi ke kebun anggur mereka, air salju dihabiskan oleh kemarau dan panas. Demikian juga dilakukan dunia orang mati terhadap mereka yang berbuat dosa. Rahim ibu melupakan dia, berenga mengerumitnya, ia tidak diingat lagi, kecurangan dipatahkan seperti pohon kayu. Ia menjarahi perempuan mandul yang tidak beranak dan tidak berbuat baik terhadap seorang janda. Bahkan menyeret orang-orang perkasa dengan kekuatannya. Ia bangun kembali tetapi hidupnya tidak terjamin. Allah memberinya keamanan yang menjadi sandarannya dan mengawasi jalan-jalannya. Hanya sebentar mereka meninggikan diri, lalu tidak ada lagi. Mereka luruh, lalu menjadi lisut seperti segala sesuatu. Mereka dikerat seperti hulu tangkai gandum. Jikalau tidak demikian halnya, siapa berani menyangga aku dan meniadakan perkataanku? Oke. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak sekalian, sahabat BW terkasih, kita sudah masuk di bagian ayat Ayub pasal 24 ya. Karena kemarin ayat 1 sampai 12 Ayub berbicara tentang penderitaan yang sering tidak diperhatikan oleh manusia ya. Dan manusia sering menganggap bahwa kok Tuhan gak peduli ya sama orang-orang itu gitu ya. Padahal di sekitar orang-orang itu ada banyak orang di sekelilingnya, termasuk juga kita. Kita sudah bahas minggu kemarin, saya tidak akan bahas lagi. Dan sekarang kita lanjutkan apa yang dimaksud dengan yang sudah kita baca hari ini ya. Hari ini fokusnya berubah, tapi bukan berubah dari kebenaran, tapi benar-benar berubah. Karena apa? Karena Ayub di sini menggambarkan ada orang-orang yang justru memilih kegelapan, baik sadar maupun tidak sadar. Jadi kalau memang kita secara tidak sadar, oh ternyata saya itu termasuk orang-orang yang di luar kegelapan, ya tujuannya kita harus bertobat gitu. Tapi kalau ada yang sadar bagaimana? Yang sadar ya harus tahu betul bahwa kita tidak boleh hidup seperti itu ya. Karena ada orang ibaratnya menunggu malam untuk melakukan kejahatan ya. Ada yang merasa aman karena tidak ada orang yang melihat. Mereka menyukai gelap karena apa? Dalam gelap itu kan mereka merasa identitas dan perbuatannya itu dapat disembunyikan gitu. Makanya Ayub di ayat yang pasal ayat 13 maksud saya itu dikatakan apa? Mereka jadi pemberontak ya terhadap terang. Ini bicara mengenai apa? Bukan status tapi gaya hidup. Pemberontak itu adalah gaya hidup, saudara. Apakah hidup kita ini sekarang kalau kita tanyakan kepada diri kita ini terbuka nggak di hadapan Tuhan? Atau kita memiliki bagian tertentu yang sampai hari ini dengan sengaja kita sembunyikan ya. Kenapa saya tanyakan begini? Karena dosa itu menyukai tempat yang tersembunyi. Seperti yang ada di ayat 15 digambarkan, tidak ada mata yang melihat aku kan gitu. Kan gak ada yang ngelihat nih gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu kebohongan terbesar dari dosa. Gak ada yang tahu, gak ketahuan, cuma sekali, gak ngerugiin siapa-siapa. Tapi coba deh nanti habis ini saudara-saudari dan anak-anakku sekalian ya, sahabat BW terkasih di Zoom maupun di YouTube, coba baca Mazmur 139 full. Di situ ada diingatkan bahwa bagi Tuhan gelap ya sama, terang ya sama. Maksudnya bukan terang seperti gelap, tapi gelap itu sama terangnya di mata Tuhan. Manusia nggak melihat, Tuhan tetap kelihatan gitu. Kita bisa aja sembunyi dari manusia, tapi nggak bisa sembunyi dari Tuhan. Nah, kabar baiknya adalah
Ketika Tuhan membukakan sesuatu dalam diri kita, sepertinya contoh hari ini, itu bukan untuk mempermalukan kita, tapi Tuhan rindu sekali membawa kita tuh masuk dalam kepada pertobatan dan pemulihan. Apa yang dibawa kepada terang itu kenapa dibawa ke terang? Karena di terang itu disembuhkan. Ibarat kalau orang mau dibedah nggak bisa kalau tanpa lampu. Di meja operasi, di meja bedah, seorang dokter bedah pasti akan membutuhkan lampu penerangan yang baik. Seorang dokter gigi saja dia akan mengarahkan lampunya. Kenapa? Karena dia bisa harus tahu bagian mana yang harus dibor. Supaya apa? Supaya sembuh. Demikian juga kita. Jadi BW ini sebenarnya membawa setiap orang dari gelap kepada terang. Dan di terang itu kita disembuhkan yang sakit, kita dipulihkan yang terluka, dan kita tuh harus memiliki sikap mau bertobat. Orang bisa aja jujur ketika ada CCTV, mudah terlihat baik kalau ada atasan kita di kantor, mudah terlihat rohani kalau pas lagi di gereja. Tapi gimana kalau nggak ada orang yang melihat kita? Nah, itu yang dikatakan wilayah integritas. Contoh yang paling kuat dari Alkitab adalah Yusuf. Kenapa Yusuf? Karena ketika istri Potifar menggodanya, nggak ada keluarga Yusuf di situ, nggak ada pemimpin rohaninya dia, nggak ada jemaat dia. Dan ibaratnya nggak ada siapa-siapa, cuma dia sama istrinya Potifar saja. Tapi Yusuf berkata di salah satu ayat, ya, saya ingatnya begini, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa di hadapan Allah. Wah, menurut saya ya, itu satu integritas yang luar biasa. Dia berani memperkatakan itu di hadapan objek penggodanya gitu loh. Manusia nggak bisa ngelihat, tapi Tuhan tuh lihat. Nah, inilah hidup dalam terang, saudara. Jadi janganlah pelihara kehidupan rahasia yang menjauhkanmu dari Tuhan. Ya, kalau sampai hari ini, oh ada rahasia nih, suamiku nggak tahu, istriku nggak tahu, anakku nggak tahu, menantuku nggak tahu. Tapi coba perhatikan baik-baik, coba deh ditelaah lagi. Itu rahasia yang kita, kehidupan rahasia yang kita simpan itu menjauhkan kita dari Tuhan atau tidak? Tapi kan semua orang butuh privacy, Abuna. Setiap orang tuh memiliki hal pribadi loh. Privasi itu berbeda dengan kehidupan rahasia yang berdosa dan kita sembunyikan. Beda, saudara. Ada hal-hal yang jika terus disembunyikan dapat jadi ikatan kebohongan. Karena ada hal-hal yang terus disembunyikan, kita jadi terikat sama pornografi. Kita jadi terikat dengan hubungan yang toksik. Kita jadi terikat dengan ketidakjujuran finansial. Kita jadi terikat dengan kepahitan, kecanduan, percakapan yang tidak pantas, dan kebiasaan yang kita tahu sebenarnya itu gak berkenan bagi Tuhan. Tapi kita pelihara tuh rahasianya. Yang penting orang di sekitar saya gak tahu, cuma Tuhan yang mungkin dia juga tahu, sebenarnya Tuhan tahu, tapi dia mungkin menutup mata dan telinga ya. Maksud saya, janganlah tunggu sampai semuanya jadi besar dan malapetaka. Jadi apa yang harus saya lakukan kalau ternyata masih ada kehidupan rahasia yang saya sembunyikan, dan itu benar Abuna bikin saya tuh tidak nyaman kalau lagi pelayanan jauh dari Tuhan. Ya, bawa kepada Tuhan Yesus saat ini, berdoa dan bertobat. Lalu cari pertolongan yang benar jika dibutuhkan. Entah tenaga profesional ataupun hamba Tuhan. Karena dosa bertumbuh dalam kegelapan. Semakin gelap semakin kuat dosanya. Tapi segala kekuatan dosa itu akan hilang ketika kita bawa kepada terang yang ajaib dan kebenaran yang sejati, yaitu kepada hadirat Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Nih, makanya saya selalu bilang kalau ikut BW itu benar-benar harus buka Alkitab. Ya. Jadi apa yang harus saya lakukan hari ini? Ya, saya mewakili Anda semua. Ya, mari kita belajar jangan punya dua karakter. Di rumah beda, di gereja beda, nanti di kantor beda, di sekolah beda. Kita nih mau berapa macam karakter gitu loh. Terang Kristus dan firman-Nya yang sejati ini, yang memerdekakan kita ini, supaya membuat saudara dan saya itu segambar dan serupa dengan Kristus dimanapun kita berada. Kita tetap jujur ketika tidak diawasi, tidak memanipulasi laporan,
tidak memakai fasilitas kantor sembarangan untuk kepentingan yang nggak benar, mentang-mentang orang nggak ada yang tahu, gitu loh. Karena integritas itu bukan melakukan yang benar karena takut ketahuan. Integritas itu adalah melakukan yang benar karena itu memang benar, bukan masalah ketahuan atau tidak. Itu integritas. Ya, reputasi harus dijaga, karakter ya harus kita pertahankan, karakter Kristus. Karena karakter itu adalah siapa kita di hadapan Tuhan, bukan siapa kita di hadapan manusia. Jangan nyontek kalau di sekolah, ya. Jangan buka konten-konten yang nggak penting, mentang-mentang orang tua nggak ngerti, misalnya. Jangan ikut percakapan grup yang merusak karakter anak-anak muda, ya, yang sekolah dan kuliah, supaya bisa diterima. Sayang loh. Dan belajarlah hidup benar, karena Tuhan itu harus maha hadir. Jadi itu yang harus kita renungkan dan kita perbaiki, saudara. Ya, mari pejamkan mata, letakkan tangan di dada. Apa yang saya katakan ini kiranya menjadi perenungan kita setiap pribadi dan lepas pribadi. Apakah saya menjadi orang yang sama ketika dilihat dan tidak dilihat? Adakah sesuatu yang selama ini saya sembunyikan dari orang lain, tapi saya tahu itu salah? Atau saya masih lebih sibuk menjaga reputasi saja tanpa menjaga karakter? Adakah kebiasaan atau kehidupan rahasia saya yang perlu saya bawa saat ini kepada terang Kristus yang ajaib? Orang yang hidup dalam terang tidak membutuhkan 2 kehidupan, 4 kehidupan, 3 kehidupan. Cukup 1 kehidupan ketika dilihat orang, 1 lagi ketika tidak ada lagi yang melihat. Tidak seperti itu. 1 wajah di media sosial, karakter lain di rumah. Bukan seperti itu. Hari ini firman Tuhan memanggil kita kepada integritas yang benar. Hidup dalam keutuhan, tidak terbagi, tidak menyembunyikan sesuatu. Siapa kita ketika tidak ada manusia yang melihat adalah bagian penting dari siapa kita sebenarnya. Mari kita berdoa. Sebelum hamba mendoakan bagian yang perlu didoakan, saat ini hamba berterima kasih Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Hamba membawa semua jiwa-jiwa dan hati, perasaan, kehendak orang-orang ikut BW saat ini ke dalam terang-Mu yang ajaib. Hati yang terbuka, hati yang Kau selidiki, di mana kalau ada bagian yang selama ini disembunyikan dan itu tidak berkenan bagi-Mu, Tuhan, saat ini hamba minta Roh Kudus memberikan keberanian kepada mereka untuk membawanya kepadamu saat ini, agar tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi kompromi, tidak ada lagi kebiasaan yang salah. Ikuti apa yang saya katakan, Bapak Ibu saudara-saudari anak-anakku sekalian. Ampunilah kebohonganku, ampunilah kompromi-kompromiku, ampunilah kebiasaanku yang salah Tuhan. Ampunilah apabila aku lebih sibuk menjaga penampilan daripada menjaga hatiku. Ampunilah aku ya Tuhan, dan bentuklah aku menjadi orang-orang seturut kehendak-Mu, agar aku menjadi orang yang tetap jujur, baik dimanapun aku berada. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkatilah anak-anak kami di sekolah dan di kampus. Berikan keberanian bagi mereka untuk menolak godaan dan berkata jujur dan hidup sebagai anak-anak terang-Mu. Saat ini hamba berdoa untuk Ibu Duma, untuk Ibu Dora Gunawan, untuk Ibu Leli Kristiani, dan Bapak Ibu semua yang mungkin sedang dalam keadaan kurang sehat dan kurang baik. Kiranya Tuhan Yesus juga memberikan kesembuhan untuk Abu Nikartika, untuk anak-anak yang mungkin kurang sehat. Tuhan berkati, Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Dan hamba percaya bukan karena kuat gagah perkataan hamba, tapi karena kuasa daripada firman-Mu yang berkata bahwa oleh bilur-bilur-Mu bagi yang percaya, yang sakit disembuhkan. Dan hamba perkatakan, demi nama Allah yang hidup, aku hardik segala sakit penyakit itu, sehingga yang sakit disembuhkan.
Dan besok boleh mengikuti BW dengan penuh rasa syukur. Pulihkanlah sukacita mereka ya Tuhan. Bangkitkanlah kembali kuasa dan kekuatan di dalam Yesus Kristus, di dalam Roh Kudus yang ada pada mereka, supaya mereka menjadi orang-orang yang benar-benar menampakkan terang Kristus. Dan terima kasih ya Bapa untuk kebaikan kemurahan hati-Mu. Engkau memberkati tempat kami tinggal, tempat kami bekerja, tempat kami sekolah dan kuliah. Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Engkau memberkati pemerintahan kami. Engkau memberkati orang-orang dan mereka-mereka yang sedang mengalami bencana karhutla, gempa bumi, baik yang di Kutai Kartanegara maupun yang ada di NTT dan sekitarnya. Tuhan, belas kasihan-Mu di tengah penderitaan mereka Engkau akan salurkan melalui orang-orang yang tepat, dan benar-benar mereka mendapatkan manfaat dan berkat-berkat-Nya. Sama seperti halnya Engkau menjaga kami dan meletakkan berkat atas kami yang mengasihi-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat Tuhan. Jadilah berkat bagi kemuliaan nama-Nya, dan hiduplah sebagai orang-orang yang menyukai terang, dan jauhilah kegelapan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan sahabat BW semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Tetap semangat dan bersuka cita. Amin. Terima kasih. Terima kasih Abuna. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Oke, sampai besok sama-sama semuanya. 1, 2, 3. Jangan kasih kendor. Abuna, Buni, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, terima kasih. Tuhan Yesus berkatin kita masing-masing. Siap Bu Lingga. Aman Bu Lingga. Oke, sampai jumpa besok Bapak Ibu ya semuanya ya. Shalom dah. Bye.